Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Widri Ramakaila dengan NPM 217061025. Saya adalah mahasiswi Universitas Lampung. Saya mengambil prodi S1 Biologi Terapan, jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan menjelaskan mengapa saya memilih jurusan biologi sebagai pilihan saya. Ada 5 faktor yang mendorong saya untuk masuk ke jurusan biologi ini. Yang pertama, saya ingin mengembangkan ilmu biologi yang telah saya miliki. Yang kedua, saya memiliki cita-cita yang berkaitan dengan jurusan biologi ini, yaitu ahli forensik. Yang ketiga, saya dapat mengetahui organ-organ tubuh manusia, tumbuhan, dan hewan. Yang keempat, saya dapat mengetahui penyebab dan cara mengatasi penyakit. Dan yang kelima, jurusan biologi ini berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Setelah saya menjelaskan mengapa saya memilih jurusan biologi sebagai pilihan saya, di sini saya akan melanjutkan dengan menjelaskan sejarah bahasa Indonesia, kebijakan politik bahasa Indonesia, dan eksistensi bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dikenal berasal dari bahasa Melayu pada abad ke-7 yang digunakan untuk bahasa perhubungan. Bahasa Melayu digunakan di Nusantara dan hampir sebagian Asia. Kala itu para pedagang yang berasal dari Gujarat, India, Arab, dan bagian Eropa datang ke Nusantara untuk melakukan aktivitas perdagangan dan berkomunikasi dengan bahasa Melayu. Hal ini dipertegas karena di Indonesia ada peninggalan prasasti-prasasti. Prasasti-prasasti itu menggunakan bahasa Palawa, Sangsekerta, dan Melayu. Bahasa Melayu berkembang kokoh karena dipengaruhi adanya corak kebudayaan, kosakata yang diserap dari bahasa Persia, India, Arab, dan bagian Eropa. Terdapat dialek-dialek, dan dengan adanya bahasa Melayu ini menumbuhkan persatuan dan kesatuan hingga munculnya momen Sumpah Pemuda. Kebijakan politik bahasa Indonesia ini berkaitan dengan Sumpah Pemuda karena Sumpah Pemuda adalah pemersatu bahasa Indonesia. Kompleks bahasa Indonesia ini mendasari tentang kebijakan politik bahasa Indonesia. Proklamasi Republik Indonesia tahun 1945 menjadi penting karena dituliskan kedudukan bahasa Indonesia pada bab 15 pasal 36, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Selain itu juga menjadi bahasa negara karena di momen inilah bahasa Indonesia memasuki bahasa negara yang dijaga suara hukumnya. Turunnya dari konstitusi yaitu turunnya Undang-Undang 1945 tentang bendera, lambang negara, bahasa, serta lagu kebangsaan. Undang-undang ini lahir sejak 9 Juli 2009 menjadi perpanjangan konstitusi karena di dalamnya mengatur tentang bahasan umum, penggunaan bahasa Indonesia, pengembangan, perlindungan, dan pembinaan bahasa Indonesia, dan yang terakhir adalah bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Selain itu, kebijakan politik bahasa Indonesia bukan hanya di undang-undang saja, tapi juga ada turunan dari peraturan presiden. Presiden Jokowi melahirkan peraturan presiden nomor 63 tahun 2019. Perpres menjadikan perpanjangan undang-undang sebelumnya yang akan mengatur teknik penggunaan bahasa di pemerintahan. Maka, peraturan ini mencakup tentang pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, pengejaan, dan di Perpres ini, bahasa Indonesia wajib digunakan di dokumen resmi negara paling sedikitnya surat keputusan, surat berharga, ijazah, surat keterangan, surat identitas diri, akte jual beli, surat perjanjian, dan pengutusan pengadilan. Itu adalah beberapa kebijakan yang mengatur eksistensi dan menjaga eksistensi perkembangan bahasa Indonesia saat ini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.